Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Mufid Al-Ghazi dengan NPM 1006062250003. Saya berasal dari Fakultas MIPA dan Prodi Matematika. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan makalah yang saya jadikan slide Canva dengan judul Internet of Things dalam pengembangan teknologi informasi di Indonesia. Mari kita saksikan bersama-sama. Lanjut ke slide nomor 2. Jadi di slide nomor 2 ada agenda yang berisikan: pertama, pendahuluan; kedua, kajian teoritis; ketiga, metode; keempat, eksemplar; dan yang kelima, kesimpulan. Lanjut ke slide nomor 3, pendahuluan. Di pendahuluan Canva saya ini, yang pertama ada latar belakang, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan penulisan, dan yang kelima manfaat penulisan. Lanjut ke slide nomor 5. Di sini latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi informasi di era digital telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia dan mendorong lahirnya inovasi seperti Internet of Things atau IoT. IoT mengubah cara manusia berinteraksi dengan lingkungan melalui otomatisasi dan konektivitas antar perangkat, serta berkembang pesat di Indonesia pada sektor transportasi, pertanian, industri, dan layanan publik. Namun, tantangan seperti keamanan data, infrastruktur terbatas, dan rendahnya literasi digital masih perlu diatasi agar penerapan IoT dapat berjalan optimal. Lanjut ke slide nomor 6. Di sini identifikasi masalahnya yaitu: pertama, pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital masih terbatas; yang kedua, keamanan data dalam sistem berbasis IoT belum sepenuhnya terjamin; yang ketiga, infrastruktur jaringan internet belum merata di seluruh wilayah Indonesia; yang keempat, kesiapan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi masih perlu ditingkatkan. Lanjut ke slide nomor 7. Di sini rumusan masalahnya yaitu: 1. Apa pengertian dan konsep dasar dari Internet of Things atau IoT? Kedua, bagaimana peran IoT terhadap perkembangan teknologi informasi di Indonesia? Yang ketiga, apa manfaat dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan IoT di Indonesia? Lanjut ke slide nomor 8. Di sini tujuannya yaitu: pertama, menjelaskan pengertian dan prinsip kerja Internet of Things atau IoT. Yang kedua, menganalisis peran IoT dalam mendukung perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Yang ketiga, menguraikan manfaat serta tantangan yang muncul dalam penerapan IoT pada berbagai sektor kehidupan. Lanjut ke slide nomor 9. Di sini manfaatnya yaitu: pertama, memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai konsep dan penerapan Internet of Things atau IoT dalam bidang teknologi informasi. Kedua, menjadi referensi bagi mahasiswa dan masyarakat yang ingin mempelajari perkembangan teknologi digital. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran pentingnya inovasi teknologi dalam mendukung kemajuan informasi di Indonesia. Lanjut ke slide nomor 10. Di sini ada kajian teoritis yang berisikan: pertama, definisi IoT; kedua, komponen dan cara kerja IoT; ketiga, manfaat penerapan IoT; dan keempat, tantangan dan hambatan dalam IoT. Lanjut ke slide nomor 12. Di sini ada definisi IoT, yaitu Internet of Things adalah konsep yang menggambarkan sistem di mana berbagai perangkat fisik dapat saling terhubung dan berkomunikasi melalui jaringan internet tanpa memerlukan interaksi manusia secara langsung. Lalu slide nomor 13 ada komponen dan cara kerja IoT.
Sebuah sistem IoT terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu perangkat sensor, konektivitas jaringan, sistem pengolah data, dan antarmuka pengguna. Proses kerjanya dimulai ketika sensor mengumpulkan data dari lingkungan, kemudian data dikirim ke cloud melalui koneksi internet untuk dianalisis. Hasil analisis tersebut selanjutnya diteruskan ke pengguna melalui aplikasi atau sistem kontrol otomatis. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu slide 14. Di sini ada manfaat penerapan IoT. Saya mengutip manfaatnya dari binus.ac.id. Di sini, penerapan IoT membawa dampak positif di berbagai bidang, seperti industri, transportasi, pertanian, dan kesehatan. Dalam artikel IoT dan masa depan dari BINUS Malang tahun 2024, dijelaskan bahwa IoT dapat digunakan untuk mengembangkan smart city, rumah tangga pintar atau smart home, serta sistem transportasi cerdas yang dapat meningkatkan efisiensi dan keselamatan publik. Selain itu, IoT juga memungkinkan monitoring kesehatan secara real-time melalui perangkat medis yang terkoneksi dengan internet, sehingga tenaga medis dapat mengambil keputusan dengan cepat berdasarkan data pasien. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu slide 15. Di sini ada tantangan dan hambatan dalam IoT. Sumbernya saya mengutip dari website yang sama, yaitu binus.ac.id. Meskipun menawarkan banyak manfaat, penerapan IoT di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan utama adalah keamanan dan privasi data. Menurut BINUS Malang 2020, menyebutkan bahwa banyak perangkat IoT belum memiliki sistem keamanan yang memadai, sehingga berisiko terhadap kebocoran data pengguna dan serangan cyber. Selain itu, keterbatasan infrastruktur jaringan di wilayah terpencil serta kurangnya standar interoperabilitas antar perangkat menjadi hambatan dalam penerapan IoT secara luas di Indonesia. Lanjut ke slide nomor 16. Di sini ada metode. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka atau library research. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis konsep Internet of Things atau IoT, contoh penerapannya di Indonesia, serta manfaat dan tantangan yang dihadapi berdasarkan berbagai sumber literatur yang relevan. Lanjut ke slide nomor 18. Di sini ada eksemplar atau contoh. Di sini saya menggunakan eksemplar atau contoh penerapan IoT dalam bidang pertanian yang saya ambil videonya dari CNN Indonesia. Mari kita saksikan bersama-sama. Masalah pertanian mulai menjadi fokus para inovator. Kecanggihan teknologi dianggap bisa membantu para petani dalam meningkatkan produktivitas lahan. Bayangkan ketika kita bisa menyulap angka-angka ini menjadi data berguna bagi para petani. Itulah yang coba dilakukan oleh perusahaan bernama CI Agriculture. Menggunakan sistem manajemen berbasis analisis, mulai dari cuaca, sensor tanah, citra satelit, hingga drone. Data masuk diolah dan disulap menjadi sebuah rekomendasi. Salah satunya, antisipasi ketika serangan hama datang. Serangan terakhir dan kita bisa melihat daerah serangannya di mana aja dan jenis-jenisnya seperti apa. Dan kita juga bisa tracking riwayatnya pada masa tertentu, apa yang dia lakukan, terus kemudian semprotan apa, jenisnya apa, dosisnya berapa. Selain menggunakan bantuan nanosatelit untuk menangkap gambar area lahan bekerjasama dengan Planet.com, CI juga membuat aplikasi bernama Hara untuk berkomunikasi sekaligus menarik data dari lapangan. Aplikasi ini jadi bekal utama seorang petugas penyuluh lahan ke lapangan, ketemu petani, melihat lahan. Dia bawa ini sebagai alat utama buat data masuk ke seluruh sistem monitoring. Dia datang ke salah satu lahan, dia bisa jalan di pinggir pematangnya. Sepanjang dia
berjalan di pinggir pematang, poligonnya akan terbentuk. Lahan yang nggak ketahuan luasnya, posisinya di mana jadi ketahuan. Dari posisi ini kita tahu luasnya, tahu cuacanya, tahu ketinggiannya, tahu elevasinya, irigasinya, dan seterusnya. Berdiri tahun 2014, CI Agriculture mengklaim telah melakukan uji coba pada area lahan di wilayah Lampung, melibatkan 1.300 petani selama 3 musim. Hasilnya seperti ini. Peningkatan paling rendah yang kita alami itu 20% sampai ada yang sampai 80% hasil produksinya meningkat. Karena yang kita beritahu kepada mereka atau rekomendasikan melalui PPL itu, kalau ada hama, mereka treatment dengan apa. Masa tanam itu kapan, window untuk harvesting itu kapan. Sehingga kita tahu perilaku petani terhadap lahan tersebut. Meski terdengar efektif, sebagian aktivitas canggih ini masih sebatas uji coba. Bahkan beberapa peralatan masih berupa pura-rupa. Perubahan cuaca ekstrim pada tahun 2030 diprediksi akan berimbas pada penurunan drastis produksi pertanian di berbagai kawasan dunia. Kehadiran smart farming berbasis data diharapkan bisa membalikan prediksi, sekaligus membuat bumi terus hijau dan produktif. Radina Altaprawira, Jakarta. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini kesimpulan. Internet of Things merupakan inovasi penting dalam perkembangan teknologi informasi yang menghubungkan berbagai perangkat melalui jaringan internet untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Penerapan IoT di Indonesia telah memberi manfaat besar di berbagai bidang, namun masih menghadapi tantangan seperti keamanan data, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya literasi digital. Karena itu, diperlukan peningkatan infrastruktur, kesadaran masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia agar penerapan IoT dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Oke, sekian PPT dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.